Romo, suster, ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Romo. Hari ini kita bersama-sama hadir dalam Ekaristi ini untuk membawa semua harapan, doa, syukur kepada Tuhan. Kita akan merenungkan bahwa kita harus berjuang masuk dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu, supaya kami pantas masuk dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal, dan unta betina yang cepat, ke atas gunung-gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus
Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Tambahan sedikit inspirasi dari saya, ada dua. Yang pertama, cara Tuhan mendidik kita. Ya. Diungkap dalam bacaan kedua, Tuhan mendidik kita itu bisa dengan hajaran, dihajar kita. Ya. Tapi Tuhan juga bisa mendidik kita dengan cara yang lembut, penuh cinta. Dan saya kira ini mirip kayak orang tua kita, mendidik kita. Cuma lain zaman, lain gaya. Waktu zaman saya kecil, kita kecil yang umuran udah 40 plus ini ya. Orang tua zaman dulu itu normal tuh nyabetin anak. Ya, normal. Sampai cubit, sampai merah, kepala saya dijenggut, diseret sama bapak saya. Ya, emang saya badung sih, main judi sama tukang beca. Jadi wajar saya diseret sama bapak saya. Nakalnya minta ampun, nilainya jelek, gak mau belajar, sabetin, gak dikasih makan, dihajar sama bapak ibu saya. Ya. Tapi zaman sekarang agak berbeda. Mami-mami, papi-papi zaman sekarang itu kayaknya takut sama Komisi Perlindungan Anak. Ya. Marah-marah aja, ada sebuah sekolah yang mengajarkan begini, yang bilangin sama muridnya gini, kalau kamu diomelin sama papi mami, lapor ke sekolah. Itu namanya verbal abuse. Nanti sekolah bisa menegur orang tua. Kalau untuk orang tua zaman dulu, anak-anak gue mau gue damprat, mau gue omelin, mau disabetin, itu gue yang kasih makan, gue yang lahirin, sekolah gue yang bayar, kok gue ditegur sama sekolah. Mungkin zaman sudah berganti. Anak-anak itu zaman sekarang itu nggak terlalu takut sama mami papinya. Tapi menurut Instagram, anak cowok, anak kecil, boy gitu ya, si boy itu lebih takut sama kakak ceweknya. Saya nonton konten tuh di Instagram, ada anak kecil umur 7 atau 8 tahun, sibuk main gadget lama gitu ya. Maminya datang dengan lembut, "Nak, berhenti main gamenya, main gadgetnya berhenti, mandi, ayo udah sore mandi."
bentar lagi mah, 5 menit lagi mah. Terus dibilangin lagi, ayo berhenti bentar mah lagi nanggung. Dibilangin mamanya dengan halus, anaknya tidak berubah. Tiba-tiba datang kakak ceweknya, ditendang tuh bocah. Buar. Terus handphonenya diambil, mandi kamu. Wah udah siap diginiin sama kakak ceweknya. Baru anak cowok itu, si boy itu langsung lari-lari ngibrit ke kamar mandi. Itu konten bikinan dari Tiongkok. Terus terakhir adegannya anak ceweknya ngatain maminya gini, mami lemah. Ya ini situasi sudah berubah. Kadangkala kita dididik dengan cara yang halus, kita nggak paham. Harus dikepret sedikit, harus dihajar sedikit, baru paham itu. Ya, maka saya kira kita harus terima. Tuhan mendidik kita dengan cara apa, kita harus siap. Yang kedua terkait dari bacaan Injil, kalau saya menangkap inspirasi soal proses seleksi. Ternyata di dunia dan di surga itu ada proses seleksi semua. Ya. Di dunia jelas, ya. Mau masuk sekolah aja kita tes. Wah, aku pengen sekolah nomor 1 di Australia, di Jepang, di Amerika. Maka belajar yang rajin, tes. Dari sekian ribu yang daftar, cuma diterima sekian anak. Lolos, puji Tuhan, haleluya. Aku lolos seleksi. Mau cari kerja, juga proses seleksi nanti. Lamaran-lamaran masuk ke suster Gio di Samadi. Dilihat, Katolik atau enggak Katolik. Berapa persen kita terima yang non-Katolik ya supaya bisa bersama-sama berkarya di sini. Lalu lulusan mana? Kira-kira nanti minta gajinya berapa? Bisa aja kalau kita lihat apa itu job fair ya, yang ada orang berebut ribuan orang ya untuk cari kerja, itu kan proses seleksinya setengah mati. Romo Rudi Hartono, kalau Anda ingat Romo Rudi ya, yang semampai itu. Semeter gak sampai. Romo Rudi maaf ya kalau nonton ya. Romo Rudi Hartono itu cita-citanya pengen jadi TNI Angkatan Darat. Seperti bapaknya, Bapak Sugio almarhum. Wah, proses seleksi tingginya gak sampai. 154 kalau gak salah Romo Rudi Hartono itu. Padahal untuk jadi tentara angkatan darat mungkin 165 atau berapalah harus lolos seleksi itu. Nggak sampai. Waktu saya tes masuk jadi frater, tes kesehatan, saya takut nggak lolos. Karena mata saya yang kanan ini nggak lihat sejak kecil. Sejak lahir mata kanan saya ini kena virus ya karena step yang panas kali ya, yang tinggi lalu nggak lihat. Kalau Anda, saya lihat pakai mata kanan, ini cantik-cantik dan muda-muda semuanya. Tapi kalau begini, ya Bu Parmi kayak gitu. Kan? Kalau gini kayak Luna Maya nih Bu Parmi. Maka ketika tes, waktu di Carolus tes kesehatan, tes mata masih pakai tangan sendiri gitu. Waktu mau masuk frater dulu tahun 92 ya. Ini ngelihat, ketika yang begini, saya ngintip, maka saya bisa baca, lolos. Tapi ketika mau tahbisan tahun 2001 dites lagi kesehatannya, cocok nggak, qualified nggak untuk jadi romo. Nah repotnya Carolus sudah pakai alat, yang nutup pakai alat gini nih. Ya dulu boleh pakai tangan sendiri nutup, maka ketahuanlah mata saya yang kanan error. Sebelum hasilnya keluar, saya ngadep Bapak Kardinal Julius. Bapak Uskup saya pengen ketemu. Padahal waktu itu undangan tahbisan udah siap cetak. Dan saya tahbisan satu-satunya. Jadi kalau saya gagal tahbisan, maka panitia bubar. Karena satu-satunya calon. Bapak Uskup saya pengen ketemu pribadi. Aduh ada apa kamu Yus? Kamu mau ditahbiskan bikin persoalan apa? Begini Bapak Uskup, saya mau ngaku dosa. Dulu waktu tes masuk frater, saya nutup tangan begini ngintip.
Tapi setelah sekarang mau tahbisan, saya nggak bisa lolos bahwa mata saya yang kanan ini error. Kira-kira saya boleh tahbisan nggak Bapak Uskup? Bapak Uskup Julius Manggut-Manggut dengan tenangnya kebapaan. Justinus, jangan bilang siapa-siapa ya. Mata saya yang kiri juga rusak seperti kamu. Bisa jadi kardinal ya kan. Nah, maka kadangkala dalam hidup ini kita takut ada proses seleksi. Kita lolos enggak, tembus apa enggak, bisa berhasil apa enggak. Sama di surga nanti ternyata juga ada proses seleksi kayak gitu. Maka paling baik adalah kita menyiapkan diri kita supaya diri kita ini qualified. Masuk standarnya kerajaan surga sehingga kita boleh masuk. Kalau bilang kerajaan surga itu sempit pintunya, maka yang mulai kelemon ya, mulai obesitas, saatnya diet lah ya. Karena pintu surga sempit. Romo Edi, yuk harus diet, jangan makan banyak terus, pintu surga sempit ya. Kalau Romo Putra masih rajin olahraga ya. Saya kira kelemon atau obesitas tuh bisa macam-macam lah dalam istilah rohani ya. Bisa dosa-dosa, bisa kelekatan, bisa mungkin sifat-sifat jelek kita, perilaku kita sama orang lain mungkin jahat, kurang sayang, kurang mencintai. Itu mungkin yang menghambat kita untuk masuk situ. Maka mari siapkan diri kita supaya kita lolos seleksi juga nanti di sono. Kalau di sini sudah sukses seleksi ini lolos ini itu, mudah-mudahan nanti di surga juga kita lolos. Amin.